我路上的光，你把黑暗全给击散，不再怕黑暗，不再怕路途太长，不再有伤害，因我有耶稣作伴，不再回头看呀，不同张希望呀，一心一意跟随主，一直到天家，不再怕苦难呀，主是我力量呀，依着耶稣同行到天家，不再回头看呀，不同张希望呀，一心一意跟随主，一直到天家，不再怕苦难呀，主是我力量呀，依主耶稣同行到天家。漫漫长夜，遮盖眼前的路，这是我必经的路。但你是我的灯，我路上的光，你把黑暗全给击散。Serahkanlah segala masalah kita, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Berharaplah kepadanya. Percayalah, Dia akan selalu menolong kita. Dia akan memelihara kehidupan kita. Kita naikkan pujian, Bapa Sorgawi memeliharaku.无论我在何处，或在陆地，或在大海中途，每日所过，全仰望主，这被颠覆必常看顾保护，我心靠主，神遮住看顾我，我在荒山，我在怒怀狂波，主这洪恩使我安慰，这被颠覆必常看顾保护。Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun yang menuntun pulang, kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya atau lautan menderu, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Sorgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga raya atau lautan menderu,
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi satu hal yang patut kita syukuri bahwa pada saat ini kita memasuki momen untuk mengaku setiap dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Marilah kita diperlengkapi dengan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Mazmur 6 ayat yang kedua. Kita akan membacakan secara bersama-sama dimulai di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 认罪经文诗篇第6篇第2节，耶和华啊，求你不要在怒中责备我，也不要在烈怒中惩罚我。 Mazmur 6 ayat 2. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian, mari kita menghadap Tuhan, mengakui setiap dosa kita, dan memohon pengampunan Tuhan, dan untuk Tuhan menguduskan kita. Bapa yang di surga, kami tidak berhenti berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami. Dan cinta Tuhan tidak pernah pudar, semakin hari semakin bertambah besar untuk kami. Tuhan, terima kasih untuk selalu menyayangi kami, menghargai kami. Dan kami menyadari Tuhan bahwa sesungguhnya di dalam setiap hari kehidupan kami tidak luput daripada dosa dan kesalahan. Tuhan ampunilah kami, maafkanlah kami Bapa. Maafkan kami yang sering menyakiti hati Tuhan. Maafkan kami yang kami sadar atau tidak sadari perkataan, perbuatan kami, sikap kami bisa menyakiti hati keluarga kami, atau hati pasangan kami, atau hati anak-anak kami, atau hati daripada teman-teman kami, sesama jemaat atau yang lainnya. Kami memohon Tuhan, ampunilah kami dan maafkanlah kami. Kami berdoa ya Tuhan agar hati ini dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, bahwa tidak hanya kami memohon ampun kepada Tuhan, tetapi kami juga mengingat siapakah kami ini di hadapan Tuhan. Maka kami harus merendahkan diri kami dan juga mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti kami, melukai hati kami. Kalau Tuhan saja mau mengampuni kami, maka siapakah kami ketika kami keras di dalam diri kami. Tuhan, terima kasih. Memasuki perjamuan kudus ini, biarlah kami layak di hadapan Tuhan dan kudus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边。将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿min. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 起应经文：凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。但那日必主许多人对我说：“主啊主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”同颂，我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。荣耀颂。Responsoria. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bersama-sama, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. 弟兄姐妹，请坐。荣耀颂 ，sorry， 荣耀颂 Gloria Patri. Tan愿荣耀归于圣父、圣子以及三灵，就是这样，现在这样，以后。弟兄姐妹，请坐。 Saudara-saudari dipersilakan duduk. 我们来唱诗第11首。 Kita angkat pujian kita nomor 11. 颂赞归于耶稣生命，至高者圣至尊。天上地下歌颂主名，歌声昼夜不停。颂赞主生命，颂赞主生命，颂赞荣耀归主生命。 颂赞主生命，颂赞主生命，颂赞荣耀归主生命。耶稣的名满有全能，使魔鬼都逃遁，能赦罪人，主赦入生，得到天堂福分。 颂赞主生命，颂赞主生命，颂赞主生命，主生命，颂赞主生命，颂赞主生命，颂赞荣耀归主生命。nama Yesus sangat ajaib, Dialah Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selama
puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Amin. Baik. Ya. 各位弟兄姐妹，早上好， Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi semuanya. 你好吗？ Apa kabar? Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu, selamat pagi untuk kita semua. Dan puji Tuhan semua jemaat dalam keadaan yang baik ya, luar biasa. 感謝thần上天，今日早晨之間能夠一下在崇拜之間一飛早晨，感謝thần上天。 Mohon maaf lafal Mandarinnya belum pas ya, karena saya masih kesulitan di nada mereng, naik sama rata ya. 莫怪啊，我係個語係蠻準，因為要斜咬呀，要下鹽嘅度。 Baik, Bapak Ibu, supaya kita lebih tidak tegang waktu mendengarkan firman Tuhan, karena kebetulan tema kita hari ini cukup menegangkan ya. 是多次間冇見本業冇啱叫做原理，因為見本業次間做成啲題目係叫原理。 Saya mau undang seluruh jemaat bangkit berdiri, kita mau nyanyi satu lagu dulu, contoh Johnny. 有請弟兄姊妹嚟 Hari ini kurasa bahagia. 見本業次間衝一條歌先， Silakan Bapak Ibu. 見本業眼快樂一個。 Jadi nanti kalau dikatakan bergandengan tangan, saya minta semua jemaat bergandengan tangan, cari temannya. Lalu waktu dibilang kau sahabatku, kita tunjuk sebelah-sebelah kita semua 當 ya. 這個衝嘅時候，能夠牽手嘅時候，這個都牽這個朋友做最要嘅朋友嘅時候，然後呢，俾這個講嘅年輕嘅朋友、年輕嘅上天嘅時候，這個嚟點嘅人。 Karena kita semua saudara dalam Kristus. Oke, ayo contoh. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman sebab Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Mari kita semua bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Amin. Kasih dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siap-siap tunjuk saudara dan sahabatnya. Kau sahabatku, kau sahabat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudara. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi kau sahabatku. Ya, kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku. Amin. Kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa jemaat Bandatnya. Silakan duduk. 講錯。 Ya, sudah siap Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan? 這個 AP 嘢冇，那麼彈鬆啲先至。 Puji Tuhan ya. Minta Minta Loseheni pimpin doa. Segala tongsim tauka, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat sembah kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan diri kami, hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami, tenangkan pikiran hati kami.
Buka hati dan pikiran kami untuk menerima taburan benih firman-Mu ya Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi benih yang bertumbuh, berakar, berbuah bagi Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpin DS Pendeta Megi ya Tuhan, kuasai dia, urapi dia. Dengan segala kebenaran firman yang boleh disampaikan ya Tuhan. Dimengerti, dipahami, bahkan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa di sorga, inilah waktunya kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan bertemakan jangan memperalat Tuhan. Ya, sebelumnya Bapak Ibu saya mengundang kita untuk membaca firman Tuhan. Saya tidak buat di slide ya ayat firman Tuhan ya. Kita buka Alkitab kita. Mari kita membaca Matius 4 ayat 5 sampai dengan 7. Baik, Matius 4 ayat 5 sampai dengan 7. Ya, pada ayat yang kelima saya meminta dalam bahasa Mandarin, Losaheni bersama semua jemaat yang membawa Alkitab bahasa Mandarin. Ayat ke-6 saya bahasa Indonesia. Oke, kita minta Loso dulu. Ayat 6 dalam bahasa Indonesia dan ayat ke-7 kita akan bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Ya. 然後呢，第5節是能夠平平騰來讀，然後第6節都平平騰，冇說的。第7節是去個一齊來讀，是馬太福音第4章第5節到第7節，第5節哎呦，去個一齊來讀。魔鬼就帶他進了城，叫他站在殿頂上， Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kita bersama-sama, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin ya. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semalam saya bertanya kepada KU2 dan hari ini saya bertanya kepada KU1, adakah kita mengenal tentang kasus ini? Ya, saya pikir mungkin yang kita suka baca berita-berita viral, pasti ini belum pernah pasti masih ingat ya, tidak mungkin terhapus begitu saja. Bapak Ibu, ini adalah salah satu berita yang paling menggemparkan waktu itu di seluruh Indonesia. Ini adalah kasus pembunuhan yang otak pembunuhannya adalah seorang jenderal berbintang 2. Pembunuhan ini dilakukan kepada seorang ajudannya ya yang bernama Joshua. Dan Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kasus ini terkuak, Saudara Ferdi Sambo ini telah melakukan satu rencana. Sangat matang dan sangat terorganisir. Jadi dia memanfaatkan ajudannya yang satu lagi yang bernama Eliezer. Nah, Eliezer ini dimanfaatkan untuk dituduh, diperalat ya sebagai pelaku penembakan daripada saudara Joshua.
Kalau saja waktu itu Eliezer ini tidak jujur di pengadilan, 佢講嘅就 Eliezer 佢用邊冇陳述佢嘅法庭可能時候， maka saudara Ferdi Sambo ini bisa bebas. 那麼嘅 Ferdi Sambo 能夠什麼變釋放？ Karena dia telah memperalat Eliezer. 因為佢已經利用佢嘅 Eliezer， Tetapi Bapak Ibu, 但係各位尊弟兄姊妹， akhirnya hukum bertindak dengan benar. 結果嘅就立法佢用邊行通的對， Saudara Ferdi Sambo ini dipenjara seumur hidup. 而就 Ferdi Sambo 佢被控告踏入監牢1年， Dan saudara Eliezer ini memang dipenjara, 嘅用邊 Eliezer 佢入監牢， tapi hanya sekitar 1 tahun lebih. 佢都入到1年過。 Bapak Ibu terkasih, apa itu definisi secara umumnya tentang kata memperalat atau diperalat? 各位尊弟兄姊妹，咪意思喊到被利用，非常利用人。 Kata memperalat dan diperalat mengambil kata dasar alat, maka diperalat ini dikatakan bahwa seseorang itu diperlakukan, dijadikan oleh alat oleh pihak lain. 嘅講到因為被利用人都係一隻施工到嘅，就係一隻工具，或者係用邊利用人嘅意思係用邊嘅責任被用邊唔該用，或者被成為嘅責任施行嘅人。 Setiap orang yang suka memperalat orang lain, dia punya tujuan tertentu untuk bisa menggapai tujuannya itu. 嘅責任用邊利用家己一隻目標，使到佢能夠達到佢嘅目標。 Lalu apa artinya memperalat Tuhan? 然後咪意思喊到利用上帝里， Ternyata Bapak Ibu, 原來弟兄姊妹， anak-anak Tuhan ini cukup bandel. 即個稍微上帝嘅人係暗慢嘅， Baik sadar ataupun tidak sadar, 上路或者冇上路。 ternyata ada anak-anak Tuhan yang suka memperalat Tuhan. 原來按到上帝嘅人按時放用並利用上帝， Memperalat Tuhan untuk menjadikan Allah itu sebagai sarana mencapai ambisi pribadi, kenyamanan jasmani, pembenaran diri semata. 用並佢利用上帝，成為上帝成為一隻工具方法，用並故意呢報復佢束縛佢自己身體上啊，然後佢自己針對係一隻意人。 Dan Bapak Ibu yang terkasih, ternyata itulah yang sedang dilakukan oleh iblis waktu Yesus dicobai di padang gurun. 所以佢會做呢啲兄弟妹，做係幾隻事情，做嘅時候用並魔鬼試探耶穌基督在嘅咩曠野時候。 Iblis tahu betul Yesus pada saat itu sedang lapar 40 hari berpuasa. 嘅魔鬼知道耶穌嘅時候正在飢餓，然後佢40夜已經冇食冇飲。 Kalau kita pas mau Jumat Agung, kita jemaat berpuasa. 你 Ya. 講這個用並聖誕節嘅時候，這個每人都要禁食，係唔係？ Siapa di sini jemaat yang masih sering melakukan puasa pribadi mungkin? 咪然有啲兄弟妹嘅咧係要常常會用並禁食私人禁食啊。 Bukan puasa intermittent untuk menurunkan berat badan ya Bapak Ibu, itu Me- saya. 唔係講到用並這個類，用並禁食類，用並節食呀。 Cia Susi pernah puasa? 蘇師姐妹曾經有禁食過，有。 Gimana rasanya berpuasa? 用並感覺到用並我禁食嘅時候， Terasa haus dan lapar ya, itu Kamu secara tuh- umumnya 感 ya. 覺到係按見我答按學啊，係用平常這個 Lalu Tuhan. saya ini pasti pernah puasa ya. pernah。 Apakah- Yang saya pernah cincin kau kim se. Secara perasaan kira-kira apa tantangan yang paling sulit pada saat kita berpuasa? 當這個感覺到kim se 嘅時候，出個挑戰就係感覺到相信kepingin apa ya karena lapar minum lemes gitu. Lemes ya Iya. bawaannya ya, Iya, seperti itu. Iya, jadi Bapak Ibu waktu kita berpuasa itu perasaan itu campur aduk. 當這個kim se 嘅時候，出個感覺到係按到立插插嘅地步。 Dan di saat itulah banyak sekali ujian untuk menguji kita. 嘅時候都按到要被考驗，要被嚟考驗這個呢責任。 Dan itu yang dihadapi Yesus pada saat itu. 嘅時候都也是所面對嘅時候。 Iblis memanfaatkan situasi itu agar Tuhan Yesus melakukan yang namanya memperalat Bapanya yang di surga. 要俾嘅魔鬼利用也是嘅時刻嘅時候，使到佢能夠利用
Iblis 父 memakai satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 91 pada saat itu. 嘅時候，因為魔鬼用一扎聖經嘅寫出4篇91篇呢。 Agar Yesus menjatuhkan dirinya dari bangunan yang tinggi. Karena kata Mazmur 91 akan ada malaikat Tuhan yang menatang engkau. 直到也是用本世界這個不是人跌到從暗高嘅 TV 嘅跌下去，佢面到嘅到天使，我用本抵擋嘅也是我先跌下去嘅。 Tapi apa yang dikatakan Yesus? 但係也是所講嘅時候埋你， Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. 也是講嘅時候你莫試探你嘅上帝。 Mencobai berarti jangan engkau memperalat Tuhanmu. 嘅試探嘅意思嘅講到莫利用你嘅上帝。 Bapak Ibu, ada satu pertanyaan waktu itu ditanyakan kepada saya. 各位做呢啲兄姊妹，甚至於一扎題目滿個藝， Bagi saya pertanyaan ini bagus. 對我講，其實問題係啱見咗好嘅。 Ibu itu bertanya kenapa para peramal-peramal itu bisa mengetahui ketika membaca garis tangan kita. 嘅其實姊妹們做咩嘅條信命史啊，按地帶自家能夠突出自家嘅書把狀嘅線嘅條一切嘅地帶嘅能夠看。 Kalau kita baca garis tangan kita ya biasa aja ya. Ini saya garis tangan 3 ya. 自家看自家嘅書把狀嘅線是平常係一樣嘅3條線， Kenapa bisa? 做咩佢能夠看呢？ Menarik bukan? 係按見到稀奇係咩？ Bahkan kadang-kadang apa yang dikatakan oleh peramal itu betul-betul bisa terjadi. 甚至到佢條個嘅信命史嘅講到一切啊，參真正咧能夠發生呢？ Bapak Ibu itu berasal daripada si jahat. 各位做呢條兄姊妹，佢條一切嘅人類都係從嘅魔鬼嘅。 Orang-orang yang menjadi peramal artinya orang-orang yang menundukkan dirinya untuk berada di bawah kuasa si jahat, kuasa si iblis, sehingga si iblis memberikan pengetahuan itu. 佢就佢條嘅信命史嘅見咗病，佢做佢自己順服在嘅邪惡嘅魔鬼嘅腳下，使到佢哋能夠一切佢能夠實行出嚟。 Karena iblis juga tahu Bapak Ibu. 因為佢條魔鬼抵擋弟兄姊妹， Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupan manusia. 我發生咩事情？自己一來前面嘅路途，自己 Sama seperti ketika iblis tahu tentang firman Tuhan. 一樣用佢條魔鬼抵擋，用病上天先是上天法， Tetapi yang berbeda apa? 但係唔同樣係埋你。 Iblis memakai firman Tuhan untuk hal yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. 佢條魔鬼用佢條聖經寫，用病嚟使自己能夠跌在嘅罪惡當中。 Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan bukan untuk berdebat, bukan untuk berbantah-bantahan, bukan untuk membenarkan kita. 但係如果自己能夠抵擋上天嘅法，免嚟辯論嚟爭論咧，免嚟辯到使到自己面前人能夠正義嘅。 Jadi jangan pakai firman Tuhan untuk menyerang orang lain. 冇用自己上天嘅法嚟用病爭㗎。 Karena firman Tuhan itu adalah sarana pertumbuhan rohani bagi kita. 因為嘅上天嘅法成為一隻工具，用病時間能夠增長自己屬靈地位嘅。 Karena firman Tuhan itu berkuasa sebagai sarana anugerah keselamatan bagi kita. 因為上天嘅法能夠成為一隻工具，用病能夠使自己抵擋上天恩典救恩，用病對自己面前嘅評價。 Ingat Bapak Ibu, firman Tuhan itu untuk wo, bukan hanya ni. 嘅上天先是咩正在本aku atau anda。 Anda bilang ni, tapi berapa yang tunjuk wo? 自己用病講， Ini, 也是kamu。 3, 3. 三隻數字都知自己， Untuk kita. 對自己。 Dan firman Tuhan itu Bapak Ibu, 但係上天先是對自己弟兄姊妹， ini sangat luar biasa. Dia bisa menghadapi serangan si jahat dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 嘅就上天嘅法能夠用病攻擊嘅邪惡嘅就係都係上天所行出嘅。 Ketika iblis mau memperalatnya, maka Yesus menggunakan firman Tuhan untuk menghadapi serangan si jahat. 當嘅就話嘅魔鬼用病攻擊嘅時嘅上天用嘅也是用嘅上天法用病嚟面對嘅邪惡嚟用病。 Bapak Ibu yang mungkin terkasih,
各位主的弟兄姊妹， Hari ini firman Tuhan mengatakan tentang tema jangan memperalat Tuhan, yang artinya Tuhan mau kita tidak boleh mencobai Tuhan kita, memperalat Tuhan kita untuk kepentingan kita. 根本要自家做成的题目，就係你自家莫利用上帝，你自家公道，用本自家莫試探自家上帝，自家莫用本利用自家上帝。 Tapi Bapak Ibu perlu tahu bagaimana sih ciri-ciri orang yang memperalat Tuhan itu. 佢自家能夠抵敵魔力，用本很多基督徒莫利用上帝人的特成力， Mari kita baca bersama-sama. 自家裏邊讀。 1, 2 ya pada poin yang pertama. 1, 2 ya, hanya cari berkat bukan cari Tuhan. 只有尋找用本上帝嘅祝福，沒尋找上帝。 Orang yang suka memperalat Tuhan, dia kepentingannya hanya untuk meminta berkat, 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 dan berkat. 用本利用上帝嘅人，佢只有尋找上帝嘅祝福、祝福、祝福、祝福而已， Bukan Tuhan. 沒上帝。 Kira-kira seperti apa contohnya? 比如講用本咧嘅比喻， Kita akan lihat bersama dulu ya. 自家裏邊看呀。 Saya cerita sedikit supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Ini adalah cerita tentang ada seorang anak laki-laki menelepon ibunya. 用本嘅講到最有隻嘅師傅，用本嘅打電話俾嘅阿媽。 Bapak Ibu yang punya anak di luar kota, waktu menghubungi kita, 嘅新年學嘅外飛位，用本嘅用本聯絡自家時候， kalau mereka bukan tanya kabar, 佢咩滿自家滿好自家， kira-kira mereka minta apa? 是冇佢哋會抬起埋Tuh. Mari kita coba lihat bersama ya. 自家裏邊看。 Saya tekan dulu ya. Oke, kelewatan. Sorry. Ini mungkin karena sinyal ya, Bapak Ibu ya. Kita balik dulu. Oke, sebentar ya. Oke, aku. Hidupmu kalau nelpon mama hanya minta duit. Oke, hidupmu kalau telepon mama hanya minta duit. 嘢成 itu 翻 kata 嚟打 bapaknya. 電話俾阿媽都要面拖錢。 Boleh siapa di sini anaknya yang kuliah di luar kota? Boleh 阿 angkat 爺嘅 tangan? 新人用病真真我去睇學啊。 Ya, Lisa. Kalau Lisa anak Cimoy. kita telepon kita hanya minta duit, belum apa-apa nggak tanya kabar. Kira-kira gimana perasaannya? 有病人夾過係講，也每有病打電話半夜，咩滿後年，但係佢拖錢嘅嘢， Gimana Cie? 有病， Jujur, harus jujur. 城市， Gimana perasaannya? Jujur. Enggak. Telepon bukan tanya, Mama nih hao ma, bukan. Ya. 打 Mama, 電話咩滿後，apa kabar mama？ Mama Cien. 媽媽拖錢，媽媽minta Gimana duit， perasaannya? 有病。 Oh gitu ya, bukan langsung mau terkam dia gitu ya. Oke. Oh pulang-pulang baru diterkam kayak kata Cilisa ya. 嚟拖錢。 Thank you, mari kita tepuk tangan untuk Cilisa. Bapak Ibu nggak enak ya kalau anak kita bukan tanya kabar tapi langsung minta duit saat butuh baru telepon. Nggak enak ya. 我嘅做呢啲上做咩唔爽啊？自家新年打電話自家，咩滿後自家，但係自己同自家拖錢。當其時有時候， Kita bisa rasakan nggak enak, apalagi Tuhan. 自己會感覺到唔同，是否自己上天？ Kalau Anda datang berdoa hanya untuk minta berkat sama Tuhan, 你講自己嚟禱告嘅時候，只要同上帝托嘅祝福。 kalau Anda datang ibadah hanya untuk minta diberkati Tuhan, 你自己嚟同嘅崇拜，自己只要托同上帝祝福。 kalau Anda melayani Tuhan hanya konsepnya supaya Tuhan memberkati hidup Anda, 自己嚟侍奉上帝，但係自己概念用病講到自己托上帝嘅祝福。 kalau Anda memberikan perpuluhan hanya supaya Tuhan membukakan tingkap langit dan memberikan berkat, 自己用病本身奉獻嘅時候，然後自己用病求上帝做打開嘅天窗嘅祝福降下來。 maka jawabannya bertobatlah. 那麼自己回答就係自己悔改， Karena Tuhan pasti sedih. 因為上帝可能會傷心， Kita aja sedih kalau nggak ditanya kabar sama anak 自己 kita. 可能會傷心當自己冇，假設自己生意冇滿嘅時候， Waktu Anda datang kepada Tuhan di dalam doa, harusnya yang pertama Anda bilang apa? Yesus, 我感謝. 佢自己嚟到上 Terbalik 帝 ya. 面前當自己禱告嘅時候，自己講
Ya是 Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Aku bersyukur kepadamu, aku berterima kasih kepadamu. Yesus, wo ai ni. 係感謝對耶上帝，係安感恩對耶上帝。Tuhan, aku mengasihimu. Anda tidak perlu berulang-ulang kali meminta berkat. Karena sebenarnya Bapak Ibu, kita sudah diberkati. Amin. 即刻唔是服從咗邊抬橋嘅就祝福誒，應該即刻啲嘅上帝已經祝福自己嘅， Maka jangan memperalat Tuhan. 所以即刻冇利用上帝。 Doa kita jangan isinya cuma meminta berkat. Tetapi sapalah Tuhan itu dengan cinta Anda. 讓邊即刻冇就禱告開始，即刻都開始講上帝求上帝嘅祝福，但係即刻讓邊表達出嚟，即刻愛對上帝。 Karena Bapak Ibu, 因為弟兄姊妹， Yesus kita adalah sumber hidup kita, sumber kekuatan kita. 因為即刻上帝喺即刻生發嘅來源，即刻讓邊祝福嘅來源。 Tapi bukan berarti nanti selesai Bapak Ibu keluar dari gereja ini Bapak Ibu takut untuk berdoa karena Bu Su bilang jangan asing minta berkat. Bukan itu maksud saya ya. 即刻出場，即刻喺交堂嘅時候，即刻冇讓邊按頸禱告，即刻因為上帝講嘅，讓邊即刻冇求上帝嘅祝福誒。 Memang doa harus meminta sesuatu kepada 當然 Tuhan. 即刻禱告求上帝用事情， Tapi itu bukan tujuan utama kita. 但係其實冇唔係成為一隻最大嘅目標。 Waktu Bapak Ibu datang beribadah dan melayani Tuhan. Karena apa? 當即刻讓邊嚟到教會嘅時候，即刻嚟侍奉上帝嘅時候，應出埋你。 Karena kita mencintai Tuhan. Amin. 因為即刻愛上帝，係唔係？阿們。 Karena Yesus mencintai kita. 因為也是讓別人愛即刻。 Lalu yang kedua Bapak Ibu, ciri-ciri orang Kristen yang memperalat Tuhan adalah dia beriman tapi dia tidak taat. 讓別天意做天意嘅，讓嘅基督徒利用上帝嘅特程度係有信心，但係佢冇信服。 Mungkin Bapak Ibu pernah lihat video ini, mari kita saksikan 可 bersama. 能弟兄姊妹看過呢條片，呢條影片。 Suaranya ya kok, thank you. 嘅生。 Ya, Pada suatu ketika, sebuah kota kecil dilanda oleh sebuah banjir besar. Ada seorang pemuda yang terperangkap di atas rumahnya karena banjir besar tersebut. Tidak lama kemudian, seorang tetangga datang menggunakan sebuah perahu dayung. Ia berteriak kepada pemuda tersebut, "Ayo, cepat naik, perahu ini masih muat." Sang pemuda lalu membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Sang tetangga pun mendayung perahunya dan pergi. Tidak lama kemudian, datanglah orang lain menggunakan sebuah jet ski. "Ayo, ikut dengan aku. Kita harus cepat pergi dari sini." Sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Orang dengan jet ski tersebut pun pergi. Beberapa menit setelah itu, datanglah tim penyelamat dengan menggunakan sebuah helikopter. "Ayo, naik, tempat ini sudah hampir tenggelam." Dan sekali lagi, sang pemuda membalas, "Tidak apa-apa, saya telah berdoa kepada Tuhan, dan Ia akan menolong saya." Tim penyelamat itu pun akhirnya pergi. Beberapa jam kemudian, air itu naik hingga melebihi atap rumah. Sang pemuda tersebut tenggelam dan akhirnya meninggal. Setelah ia meninggal, ia bertemu dengan Tuhan. Dan ia bertanya pada Tuhan, "Saya memiliki iman bahwa Engkau akan menyelamatkan saya. Tapi hingga akhir, Engkau tidak menyelamatkan saya dan membiarkan saya tenggelam. Saya tidak mengerti, mengapa Tuhan?" Dan Tuhan menjawab, "Aku telah mengirimkan perahu dayung, jet ski, dan helikopter untuk menyelamatkanmu. Apalagi yang kamu harapkan?" Bapak Ibu yang terkasih, 各位主的弟兄姊妹， orang tadi beriman, percaya Tuhan akan menolongnya. 佢就有信心，相信上帝會幫忙佢， Tetapi dia tidak berhikmat, 但係佢冇智慧， sehingga dia mati konyol 結 namanya. 果佢都試拍牌試。 Karena Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai siapapun untuk memakai orang tersebut, memberikan pertolongan kepada 因為 kita. 上帝能夠用萬人之後能夠本次改雜幫忙。
Maka sebagai anak-anak Tuhan, 那么身為這個上帝嘅聖人， kalau kita hanya percaya 這個單單相信， tetapi tidak ada tindakan, 但係這個冇一個行動， maka itu artinya kita tidak taat kepada Tuhan. 那麼嘅意思就這個冇順服上帝。 Karena Allah bukan butuh orang yang sekedar berkata-kata saya percaya Tuhan. 因為上帝咪單單需要叫人講愛，讓別人愛上帝。 Sama seperti tadi respon Soria bukan? 用提上這個所圖嘅經文。 Tuhan Yesus berkata bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaanku. Tetapi siapa yang masuk? 嘅上帝嘅講道咩主啊，你記得人對人叫入嚟，聽過乜人叫入嚟？ Orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. 記得人要變行作上帝旨意嘅人。 Jadi jangan memperalat Tuhan dengan mengatakan Anda beriman tapi Anda tidak taat. 但係這個冇一講，這個人叫一隻成為相信嘅人，但係這個冇一隻行動，冇一隻智慧。 Kalau Anda mencintai Tuhan, buktikan cintamu kepada Tuhan. 你講這個要不要愛這個上帝，這個要表現出來，要不然這個相信這個上帝。 Sama seperti suami dan istri. 要不然這個夫婦。 Bagaimana seorang suami percaya istrinya mencintainya atau sebaliknya? 因為這個人叫相信嘅倉庫或者嘅妻子，按愛佢哩。 Kok Budiman sini? 用弟兄嚟嘅， Istrinya ada di sini? 要嘅太太冇哩。 Hadir? Oke, sini kok. Oke. Koko mencintai istri Koko? Mencintai. Kok agak ragu ya? Oh karena nggak pakai mic. Oke, minta dulu Oke. Oh nggak dengar. Karena kok Budiman halus. Namanya saja Budiman ya. Itu orangnya soft itu berarti ya. Kau mencinta sudah berapa lama menikah? Sudah berapa lama menikah kok? 要幾年結婚？ 30 tahun. Waduh luar biasa, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. 30 tahun menikah dengan istri tercinta. 30年已經結婚了，同佢親愛嘅妻子。 Koko yakin Cece mencintai Koko? 你相信我，你太太要 Yakin ya? 相信。 Angka 1 sampai 10 di angka berapa keyakinan itu? 到第10年， 11. 11. Oh. 12 Kenapa Koko bisa seyakin itu? Apa buktinya di angka 11 itu Cece itu mencintai Koko? Pasti bukan hanya kata-kata. Karena saya lihat Cece orangnya tipikal bukan romantis. Tapi dia mampu bisa mengungkapkannya pasti ya. Sampai Koko bisa seyakin itu. Apa buktinya? Yang Koko rasakan selama 30 tahun. Yakin dan percaya. Contohnya. Tetap setia menemani saya. Tetap setia menemani saya ya selama 30 tahun sampai dengan hari ini ya. Puji Tuhan. Baik, kita tepuk tangan Bapak Ibu. Sia-sia kok, Tuhan memberkati. Silahkan kembali ke tempatnya. Cukup 1 orang hari ini, nanti lama kali ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda bisa bertahan dengan suami Anda, dengan istri Anda puluhan tahun. Itu bukan karena tiap hari dia berkata wo ini, bukan. Bukan itu. Karena ada juga tipikal laki-laki yang dia nggak bisa mengungkapkan isi hatinya, tapi dia bisa menunjukkan isi dompetnya. Itu artinya berarti pasangan Anda sudah membuktikan cinta matinya untuk Anda. Amin. Maka sama Tuhan Yesus jangan hanya bilang, "Oh ya yung yung yen yen, ini Yesus." Kita harus membuktikannya. Jadi jangan memperalat Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu,
Orang yang ciri-cirinya memperalat Tuhan itu suka memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. 因為基督徒冇利用上帝嘅特性，佢係冇用勉強上帝，自家旨意對上帝。 Video yang akan saya tayangkan ini bercerita tentang seorang anak gadis. 嘅用俾一隻樣片講到一隻年人。 Dia dikasih Tuhan seorang laki-laki yang baik. Tapi ternyata dia masih ragu. Kenapa dia ragu? Mari kita saksikan bersama. Suaranya boleh ya kok ya? Tuhan, aku kan pernah minta ya sama Tuhan ya, aku mau cowok yang satu iman, yang gentleman, yang ganteng, terus yang visi misinya tuh jelas gitu. Aku pernah minta kan. Yang ini orangnya dari Tuhan bukan sih? Masa sih Tuhan? Apa sih? Kamu mulai meragukan aku? Enggak, aku enggak meragukan Tuhan sama sekali, enggak. Cuman kan aku dari kemarin-kemarin kan salah terus kan. Gimana dong? Nah, sekarang sudah aku berikan. Dia pria yang baik. Tapi kemarin aku stalk sih sebenarnya. Terus habis itu ternyata dia Gemini. Dan kalau aku searchingnya di Google, sebenarnya Gemini itu sama Capricorn tuh nggak cocok sama sekali. Dan sama sekali nggak cocok loh Tuhan. Kan udah dibilangin di firman Tuhan, jangan percaya begituan. Gimana sih? Jadi dia nggak yakin itu jawaban dari Tuhan karena dia lihat bintang Gemini sama Capricorn nggak cocok katanya. Jadi gambaran ini seakan-akan dia memaksakan pikirannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu sudah baik, berarti itu memang baik Bapak Ibu. Amin. Jangan Anda berkata tidak, Tuhan itu tidak baik untuk aku. Karena yang tahu yang baik, yang terbaik untuk kita sudah pasti Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Dalam seluruh kehidupan kita tidak boleh memperalat Tuhan. Karena kalau kita memperalat Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan rusak. Kita akan mengalami kekeringan rohani. Kalau Anda hari ini lebih banyak mengeluh, lebih banyak komplain daripada bersyukur, berarti Anda sedang memperalat Tuhan. Karena Anda sedang tidak puas untuk berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan memperalat Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak layak untuk diperalat. Tuhan itu harus dimuliakan. Amin. Tuhan itu harus ditaati. Amin. Dan Tuhan itu harus dikasihi. Perjamuan kudus ini, waktu Anda memakan roti dan anggur, itu bukti cinta Tuhan kepada kita. Maka mulailah terus menerus membuktikan cinta kita kepada Tuhan. Kata Tuhan, berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya. Kalau hari ini kita tidak sadar bahwa kita telah memperalat Tuhan, mari minta ampun sama Tuhan. Mari bertobat. Karena Bapak Ibu, Tuhan mau
lebih lagi hidup kita semakin menjadi pribadi yang berbeda. 因為上帝愛賜嘅每一個人成為一個唔同嘅人嘅。 Kita yang rindu mengalami lawatan Tuhan. 即個人俾人渴慕，上帝能夠讓俾救我，即個每一個人。 Kita yang semakin rindu dipakai Tuhan dengan luar biasa. 即個渴慕讓俾上帝利用，即個更加厲害。 Maka mulailah menjadi pribadi yang taat dan setia. 所以即個要成為一個讓俾順服上帝嘅人嘅。 Katakan kepada sebelah kanan sebelah kiri, Jika- jangan memperalat Tuhan. 即個講同左右嘅即個朋友，即個講莫利用上帝。 Katakan lagi kepadanya, 再講同佢， kalau kamu suka memperalat Tuhan, Ikaw, bertobatlah. 你要利用上帝，你要悔改吧。 Ya. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. 讓上帝讓俾幫忙，即個能夠實行出嚟嘅信息。 Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, 即個問禱告， karena kita masuk ke dalam perjamuan kudus, 因為即個入到聖餐。 kita terlebih dahulu akan menaikkan satu pujian salibmu, salibmu. Baru setelah itu nanti Boksu Iman akan ke depan ya. 即個嚟唱一條詩，再嘅十架。 Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. 將大家能夠站立。 Mari kita membuka buku liturgi perjamuan kudus kita pada halaman yang kedua, dekat ke salibmu. Oke, silakan Boksu Iman, langsung naik aja. Mari mempersiapkan hati kita Bapak Ibu untuk menerima anugerah Tuhan. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu. Bawalah aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwa. Salibmu, 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 salibmu yang kumuliakan hingga dalam ada berhenti. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Salibmu sandaranku, ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat pada salibmu, 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 salibmu yang kumuliakan hingga dalam sorga ada perhentian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, inilah kami di hadapan Tuhan, anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan pada saat ini kami sering memperalat Tuhan di dalam doa kami sering memperalat Tuhan di dalam ibadah kami sering memperalat Tuhan di dalam pelayanan ataupun persembahan kami, atau bahkan kehidupan kami memohon maaf Tuhan. Kami memohon ampuni kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan itu hanya layak untuk ditinggikan, disembah, dimuliakan, dihormati.
Dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam seluruh kehidupan kami dapat melakukan itu. Dimanapun kami berada, kami menghormati Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama kami. Kalau kami berkata kami mencintai Tuhan, maka tolong kami Roh Kudus untuk melakukannya. Saat ini kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan, menerima anugerah-Mu dan bersyukur akan anugerah itu. Tuhan berkatilah roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dan biarlah setiap jemaat yang telah memakan roti dan anggur perjamuan kudus ini akan terus menerus mengalami kasih Tuhan, akan terus mengalami cinta Tuhan. Dan kami berdoa jemaat GMI Banda Aceh akan bertumbuh imannya, semakin mencintai Tuhan, semakin menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mempersiapkan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, kita masih berdiri, mari kita membuka halaman yang pertama. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan mengasihi sesamamu manusia, dan berniat akan menuntut hidup yang baru, serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini untuk menghibur hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pencipta semesta alam, hakim seluruh manusia. Dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan yang telah melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami menyesal dan bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami mulai saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam hidup yang baru, menghormati dan memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu, Engkau telah menjanjikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunilah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami. Teguhkan dan kuatkan kami dalam segala kebajikan. Dan bawalah kami kepada hidup yang kekal, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab kepada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Angkatlah hatimu, kami mengangkat. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap waktu dan pada setiap tempat mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, yang maha kuasa, Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara surga kami memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia. Sambil memuji Tuhan. Kudus, 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 Allah Tuhan sekalian alam. Penuhilah surga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimu-lah kemuliaan ya Tuhan yang maha tinggi. Amin. Allah yang maha kuasa, Bapa kami yang di surga, oleh karena kasih-Mu yang besar telah memberikan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk penebusan kami. Dengan sekali mempersembahkan dirinya, yaitu menderita kematian di atas kayu salib,
sudah mempersembahkan korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia. Dalam kitab Injilnya, Tuhan Yesus telah menetapkan perjamuan kudus ini dan memerintahkan kami untuk melanjutkan peringatan atas kematiannya yang mulia itu hingga kedatangannya yang kedua kali. Bapa, dengan rendah hati kami memohon kepadamu Tuhan. Dengarkanlah doa kami, berkati kami yang menerima roti dan anggur ini sesuai dengan perintah anak-Mu Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerima tubuhnya dan darahnya yang kudus. Pada malam ia diserahkan, diambilnya roti. Dan setelah selesai ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkan serta diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan daku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkan syukur serta diberikan kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa menghadap meja Tuhan. Tuhan yang Maha Ramani, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu. Tapi Engkaulah Allah yang tidak berubah, yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus dalam peringatan ini, untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu yang akan menerima perjamuan kudus adalah hamba Tuhan dan para pelayan perjamuan kudus. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Silakan membuka roti perjamuan kudusnya dan kita mengangkatnya bersama-sama. Tuhan Yesus berkata kepadamu, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah engkau menerimanya dengan imanmu dan ucapkanlah syukur kepadanya. Silakan. Mari bersama kita mengangkat cawan anggur perjamuan kudus kita. Tuhan Yesus berkata kepadamu, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau dan ucapkanlah syukur. Silakan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang telah memberkati kami dengan darah-Mu yang kudus. Maka Tuhan, di hadapan-Mu adalah hamba-hamba Tuhan yang para pelayan Tuhan Bapa. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang menyertai kehidupan mereka. Biarlah dipakai Tuhan secara terus-menerus dalam pelayanan di dalam gereja Tuhan seumur hidup mereka Tuhan. Biarlah Tuhan terus memakai mereka dan memampukan mereka menjadi pribadi yang menjadi saksi dan teladan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat, silakan bagi Anda yang sudah dibaptis dan sudah naik CD, dibaptis secara dewasa, boleh bangkit berdiri untuk menerima dan dilayani dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu, marilah terus bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan Yesus, maka hidup kita akan terus di dalam dosa. Bersyukurlah, berterima kasihlah. Hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti perjamuan kudus. Semua adalah kebaikan Tuhan. Baik, Bapak Ibu, apakah semua sudah menerima roti dan anggurnya? Baik, puji Tuhan. Terima kasih, Lausa Dewi. Bapak Ibu, mari kita mengangkat roti perjamuan kudus kita. Tuhan Yesus berkata kepadamu, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah, ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah engkau menerimanya dengan imanmu dan ucapkanlah syukur kepadanya. Silakan. Mari kita mengangkat anggur kita. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau dan ucapkanlah syukur. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka buku halaman 6 pada nomor 11. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa berkat. Halaman 6 nomor 11. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, hamba-hambamu yang hina ini telah menjalankan sakramen perjamuan kudus ini. Terimalah persembahan puji dan syukur kami dengan senang hati. Kami memohon dengan sungguh-sungguh supaya kami dan seluruh jemaat-Mu diberkati dengan berbagai karunia dan dihapuskan dari semua dosa oleh darah anak-Mu Yesus Kristus. Ini kami mempersembahkan jiwa dan tubuh kami sebagai korban yang layak, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kiranya kami sekalian yang telah menerima perjamuan kudus ini mendapat anugerah dan berkat-Mu.
Janganlah memandang dosa-dosa kami yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus, karena kami tidak layak untuk datang mempersembahkan kepadamu dengan beban dosa. Terimalah Tuhan persembahan kami yang tulus ikhlas ini dengan senang hati. Kiranya segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dan maha kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita sudah selesai di dalam perjamuan kudus.弟兄姐妹，我们来唱诗369首，然后举行圣意奉献以及平常的奉献。Saudara-saudari terkasih, kita angkat pujian kita 369. Kita melaksanakan persembahan perpuluhan dan persembahan biasa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami telah menyerahkan persembahan dan perpuluhan kami di hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhanlah yang memberkati persembahan dan perpuluhan ini. Biarlah ini berkenan di hadapan Tuhan dan dipakai terus boleh untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bahkan bagi sesama. Dan Tuhan diberkatilah orang-orang yang telah menyerahkan persembahan dan perpuluhan ini dengan setia dan taat kepada Tuhan. Bapa, biarlah berlimpah-limpah kasih, sukacita, damai sejahtera kepada seluruh jemaat Tuhan. Baik itu di dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan yang menuntun. Dan kami terus mendoakan agar GMI Banda Aceh ini Tuhan tetap satu hati di dalam Tuhan. Melangkah bersama hanya untuk memberitakan kasih Kristus menjadi teladan di kota Banda Aceh ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkaulah yang memimpin GMI Banda Aceh untuk semakin mencintai Tuhan dan semakin mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan buka jalan, dan Tuhan berikanlah pertolongan-Mu. Dan biarlah dengan iman kami berkata bahwa semua yang berasal daripada Tuhan adalah yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dan bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 生命建材中主而来，诚心献上救主也拿，我愿天天为主而活，感谢主恩，amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk semua yang melayani Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu terkasih juga yang di atas. Dan selamat datang bagi kita semua Bapak Ibu. Selamat beribadah untuk kita semua. Doa kami bahwa seluruh jemaat yang hadir hari ini tidak akan pulang dengan sia-sia. Tuhan pasti memberkati ya. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa setiap Rabu malam Jemaat Banda Aceh boleh tetap setia hadir dalam ibadah doa. Puji Tuhan, Rabu yang lalu itu 55 orang yang hadir. Puji Tuhan ya. Dan doa kita Rabu depan semakin bertambah banyak yang hadir. Bapak Ibu, buat yang belum hadir, kita undang untuk hadir. Buat anggota keluarga Bapak Ibu yang belum hadir, colek, bilang datang ya nanti Rabu doa. Gitu ya, seperti itu. Dan inilah pelayan ibadah doa Rabu depan. Renungan Pendeta Agung, liturgis Ibu Jenny dan pemusik Ibu Heni. Selamat melayani ya. Lalu selanjutnya, ya kepada Bapak Ibu majelis sesuai dengan agenda kita, maka nanti jam 1 siang kita akan rapat ya di lantai 2. Kita harapkan seluruh majelis dapat hadir. Ya Bapak Ibu terkasih, kita juga mengucapkan ya, selamat berbahagia ya kepada pasangan pengantin baru ya, Saudara Michael Yung dan Saudari Eni Thomas. Mari kita berikan tepuk tangan sebagai tanda ucapan selamat. Puji Tuhan ya, semua semalam berjalan dengan lancar, cuacanya cerah ya, tamu-tamu juga boleh hadir ya, semua sangat luar biasa, ibadah dan juga resepsinya. Semua anugerah Tuhan ya. Lalu kita doakan supaya rumah tangga yang dibangun selalu bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, kita juga bersyukur hari ini ada persembahan makanan daripada pasangan pengantin baru ini ya. Terima kasih telah memberkati jemaat pada hari ini lewat persembahan makanannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu terkasih, ya terima kasih buat Bapak Ibu yang tetap setia menjalankan persembahan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan untuk minggu depan kita akan menjalankan persembahan misi. Mari kita berikan yang terbaik ya. Tuhan pasti akan memberkati kita. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ya untuk Pendeta Agung pada saat ini bersama ada 7 orang ya Bapak Ibu anak muda yang semalam bersama Pendeta Agung untuk menghadiri HUT P3 Remi Ebenezer Biren ya. Dan saat ini mereka sedang beribadah sama seperti kita di ibadah umumnya, dan nanti doakan Bapak Ibu perjalanan pulangnya. Mereka akan pulang sekitar jam 2 sore. Kiranya Tuhan yang boleh melindungi dan menjaga senantiasa ya, seperti itu. Oke,
Selanjutnya, Bapak Ibu terkasih, ya, untuk peserta vokal grup PUI ya, kita harapkan nanti selesai, saya baca ini dulu. Sabtu depan tanggal 8 Agustus akan diadakan pemberkatan dan resepsi pernikahan Ricky dan Feni di Medan. Bapak Ibu, mari kita doakan ya, supaya kedua mempelai ini juga Tuhan yang menyertai untuk pemberkatannya, akan diadakan di Gemi Gracia, Merah Jingga ya, dan untuk resepsi akan diadakan di Wisma Benteng. Jadi kita doakan semua boleh berjalan dengan baik ya, seperti itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, untuk tadi ada surat ya, baru nyampe juga, dan kita mengingatkan ini ya, untuk pada minggu depan tanggal 9 Agustus dari jam 8:30 sampai jam 4 sore akan diadakan untuk kegiatan donor darah HK serentak seluruh Indonesia, dan ini ada door prize-nya ya, luar biasa ini door prize-nya ya. Jadi buat Bapak Ibu sambil istilahnya memberkati, nanti akan diberkati ya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa minggu depan 8:30 sampai jam 4 sore di kantor sekretariat Yayasan HK. Dan marilah kita mendonorkan darah kita untuk boleh memberkati banyak orang. Buat Bapak Ibu yang bisa ya, seperti itu. Oke, Tuhan memberkati kita. Selanjutnya, ini adalah informasi persembahan kita. Ya, persembahan KU1 131 jemaat pada minggu lalu 3.861.000. Persembahan KU2 117 jemaat 3.182.000. Persembahan P3 Remi 50 orang 933.000, persembahan sekolah minggu 57 orang 599.000, persembahan SKM 57 orang persembahan P3 Remi 933.000, persembahan sekolah minggu 599.000, lalu ada perpuluhan dari Joni Sinurat 300.000, perpuluhan PUI 100.000, perpuluhan SKM 230.000, dan persembahan PUI 1 juta. Ya. Dan Bapak Ibu, saya mengingatkan ada pesan daripada ketua PUI kita ya, Ibu Anifa, bahwa selesai ibadah ini akan ada latihan vokal grup PUI. Jadi diharapkan seluruh peserta vokal grup PUI dapat berkumpul, dan latihan selanjutnya itu besok malam. Jadi kenapa harinya diganti? Karena kalau Selasa itu Bapak Ibu ada CG. Maka supaya tidak mengganggu juga, maksudnya mengganggu itu supaya jangan bentrokan ya antara latihan vokal grup PUI dengan CG, maka untuk latihan vokal grup PUI nanti selesai ibadah dan besok malam jam 7. Besok malam jam 7 ya, seperti itu. Jadi diharapkan kehadiran seluruh peserta vokal grup PUI. Terima kasih. Apakah masih ada warta lagi? Ya. Khotbah minggu depan Bapak Ibu, Connected to Jesus dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, dan pembicaranya adalah Boksu Agung. Oke. Masih ada lagi kok? Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. 弟兄姐妹，请起立，我们唱诗324首。 Saudara-saudari dipersilakan berdiri, kita angkat pujian kita 324.
在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。Bapak Ibu, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera mulai dari saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sancti Juvu Tacia Yesu Aini.